how house works? Okay. Halo semuanya, selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Dive yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang melakukan scuba diving di laut. Tetapi ketika sedang menjelajahi bawah air, tiba-tiba terjadi longsor yang membuat bebatuan berjatuhan ke dalam air hingga mengenai salah satu dari mereka, sehingga membuat kakinya terhimpit oleh batu yang membuat ia tidak bisa naik ke permukaan. Nah, bagaimanakah kelanjutannya dan apakah ia bisa selamat? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat dua orang sahabat bernama Drew dan juga Mai. Mereka berdua berniat untuk melakukan scuba diving karena Drew sangat hobi melakukannya, sehingga ia mengajak sahabatnya Mai untuk melakukannya bersama. Setelah sampai di atas tebing, mereka meletakkan mobil mereka di sana dan membawa peralatan selam menuju ke tepi laut. Mereka mulai mempersiapkan peralatan selam serta memasang alat intercom di dalam kostum agar mereka dapat berbicara satu sama lain di dalam air. Like me? What do you mean? Setelah masuk ke dalam air, mereka pergi menjelajahi dasar laut hingga masuk ke dalam sebuah goa yang ada di sana. Karena udara di tempat itu kurang memadai, mereka melepaskan sedikit udara segar melalui tabung oksigen yang mereka bawa, hingga membuat kedua sahabat itu bisa muncul di rongga goa. Isn't this great? Di sana Drew mengatakan bahwa ia sudah sangat lama ingin mengajak Mai untuk melakukan scuba diving. Namun Drew sempat menolaknya beberapa kali karena trauma yang ia alami sewaktu kecil. Ketika mereka pergi keluar dari goa, Mai jalan terlebih dahulu hingga menjauh dari goa. Di sana ia tidak merespon panggilan dari Drew dan tiba-tiba terjadi sebuah longsor yang mengakibatkan bebatuan jatuh ke dalam air hingga mengenai Mai. Tetapi tidak dengan Drew yang berhasil selamat setelah berlindung di bebatuan. Drew lalu mencoba untuk memanggilnya. Namun tidak ada jawaban hingga Drew menghidupkan senter untuk mencari Mai di kedalaman air. Tak lama kemudian, Mai menjawab panggilan dari Drew tetapi dengan nada yang sangat pelan. Di sana ia mengatakan bahwa kakinya terjebak di bebatuan sehingga ia tidak bisa keluar. Drew lalu menyuruh Mai untuk menyalakan senter agar ia bisa melihat di mana keberadaannya. Hingga Drew melihat Mai di kedalaman 30 meter dari permukaan. Di sana kaki Mai tersangkut di batu sehingga membuatnya tidak bisa keluar. Mereka berdua kemudian mencoba untuk mengangkat batu secara bersama-sama. Namun hal itu tidak bisa dilakukan mengingat bahwa batu itu sangatlah besar. Mai lalu menyuruh Drew untuk menenangkan diri karena ia terlihat sangat panik dan juga memerintahkan Drew untuk naik ke permukaan agar meminta pertolongan. Mengingat tabung oksigen mereka akan segera habis, Mai menyuruh Drew untuk mengambil tabung oksigen cadangan yang terdapat di tepi tebing dan juga ada di dalam bagasi mobil. Ia juga meminta Drew untuk membawakan dongkrak mobil agar bisa mengangkat batu tersebut. Setelah sampai ke permukaan, Drew melihat bahwa tas dan tabung oksigen mereka telah terkubur di dalam bebatuan karena longsor yang terjadi sebelumnya. Ia kemudian mencoba untuk mengambil tabung oksigen di dalam bagasi mobil. Namun sebelum itu, ia mengatur waktu terlebih dahulu untuk mengetahui sisa oksigen yang ada pada diri Mai. Karena kunci mobil mereka berada di dalam tas, membuat mobil tersebut tidak bisa dibuka, sehingga Drew memutuskan untuk memecahkan kaca dengan batu dan berhasil membuka mobil serta mengambil tabung oksigen cadangan. Namun mobil yang tidak menyala membuat bagasi mobil tidak bisa terbuka, hingga Drew menggunakan sebuah pisau untuk merobek kursi belakang mobil agar bisa mengambil dongkrak, tetapi ia tidak berhasil melakukannya. Di sana Drew juga melihat peta dan terdapat sebuah rumah yang paling dekat dengan dirinya. Namun mengingat waktu yang tidak memadai membuat ia memutuskan untuk kembali ke dalam air.
Sebelum menyelam, Drew melihat bahwa ada sebuah kapal yang sedang berlabuh di sana. Ia mencoba untuk memanggil kapal tersebut tetapi tidak mendapatkan jawaban, sehingga Drew memutuskan untuk masuk ke dalam air dan mengganti tabung oksigennya. Melihat kapal yang mendekat, Drew memanggil lagi kapal itu. Tetapi sama saja, ia tidak mendapatkan respon hingga membuat tabung oksigen untuk Mai terjatuh ke dasar laut. Melihat waktu yang tidak cukup lagi, Drew akhirnya memutuskan untuk menghampiri Mai dan berhasil memberikannya oksigen miliknya sendiri. Di sana Drew mengatakan bahwa ia menjatuhkan tabung oksigen dan berniat untuk mencarinya karena ia tahu di mana tabung oksigen tersebut terjatuh. Drew lalu memberikan tabung oksigennya kepada Mai dan ia akan menyelam tanpa menggunakan peralatan scuba diving. Drew lalu berhasil mendapatkan tabung oksigen tersebut dan hampir saja kehabisan nafas karena tidak dapat menemukan jalan keluar dari sana. Tetapi ia berhasil keluar dan mendapatkan oksigen kembali serta menggunakan alat scuba diving. Setelah memasang tabung oksigen untuk Mai, Drew mengatakan bahwa ia tidak bisa membuka bagasi mobil karena tidak memiliki kuncinya. Terdapat sebuah rumah pada peta, tetapi memiliki jarak 1,5 km. Hal itu sangat jauh untuk ditempuh. Mai lalu menyuruh Drew untuk membuka bagasi mobil karena bagasi tersebut tidak terlalu kuat. Di sana ia juga memberitahukan bahwa selang oksigennya mengalami kebocoran, namun tidak terlalu besar untuk saat ini. Ia pun pergi ke atas untuk meminta bantuan dan mengambil dongkrak. Mai juga memperingati Drew untuk melakukan dekompresi. Dekompresi adalah penyakit yang disebabkan oleh gelembung gas yang menyumbat pembuluh darah, yang kemudian menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke jaringan organ. Sehingga setelah sampai di atas, Drew mendapatkan efek tersebut yang membuat keluarnya darah dari mulutnya. Drew lalu kembali ke mobil dan mencoba untuk membuka kembali bagasi mobil. Namun ia tidak berhasil membukanya dan memutuskan untuk pergi di sebuah rumah yang terdapat pada peta. Di rumah tersebut tidak terdapat siapapun, hingga ia mencari sesuatu yang dapat membantunya, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Melihat sebuah motor, Drew memanfaatkan motor tersebut untuk masuk melalui jendela. Di sana ia mendapatkan sebuah palu dan juga menulis pesan di peta untuk memberitahukan siapapun bahwa terdapat seseorang yang terjebak di kedalaman 30 meter. Setelah mendapatkan palu itu, Drew menggunakannya untuk memukul pisau ke dalam lubang kunci bagasi. Tetapi pisau itu patah yang membuat ia frustasi. Merasa tidak ada cara untuk membuka bagasi tersebut, Drew memutuskan untuk menjatuhkan mobil ke dalam jurang, hingga membuat bagasi mobil berhasil terbuka. Tetapi di dalam bagasi tidak terdapat apa-apa melainkan hanya terdapat cairan penambal ban. Drew pun sempat kebingungan tentang bagaimana caranya untuk menyelamatkan Mai. Setelah berdiam diri beberapa menit, Drew menemukan kayu yang terdapat pada rambu lalu lintas. Di sana ia membawa kayu tersebut serta menambal selang oksigennya yang bocor dan mulai masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Mai. Dengan menggunakan kayu tersebut, mereka mencoba untuk mengangkat batu secara bersama-sama. Tetapi hal itu tidak berhasil. Drew lalu mengganti tabung oksigennya yang sebentar lagi akan habis. Tetapi tabung cadangan itu mengalami kerusakan pada katupnya, sehingga membuat Drew harus mengganti kembali tabung oksigennya sebelum kehabisan nafas. Mereka lalu mencoba untuk melakukannya lagi, dan terlihat bahwa batu itu berhasil bergeser, tetapi kayu tersebut patah yang membuat Mai tidak berhasil keluar.
Drew ternyata tidak kehabisan akal. Ia lalu menggunakan jaket BCD-nya untuk meletakkan jaket tersebut di celah-celah batu dan mengisinya dengan oksigen. Tetapi katup yang bocor membuat rencananya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga membuat Mai putus asa dengan menyuruh Drew untuk kembali ke permukaan dan merelakannya tewas di sana. Drew, you did everything you could. Good life, I know. Tak mau menyerah begitu saja, Drew tetap ingin menyelamatkan Mai dengan mengatakan bahwa terdapat perahu di permukaan dan ia akan meminta tolong. Tetapi di sana sudah tidak terlihat siapapun dan Drew merasa kelelahan di atas jembatan. Mai kemudian membayangkan dirinya ketika masih kecil bersama Drew. Mereka selalu bersama dan menyelam sewaktu kecil. Hingga tak lama kemudian, Drew datang dengan membawa semprotan yang digunakan untuk menambal ban. Dengan semprotan tersebut, Drew menyalurkannya ke dalam jaket BCD-nya yang bocor, sehingga membuat jaket tersebut tidak bocor lagi. Hal itu akhirnya berhasil membuat batu tersebut bergeser dan membuat Mai selamat. Namun mereka tidak langsung ke permukaan karena Mai mengetahui bahwa jika mereka naik ke permukaan maka Drew akan langsung tewas karena ia harus melakukan dekompresi dahulu di dalam goa. Namun di goa tersebut tidak terdapat banyak oksigen sehingga Mai meninggalkan Drew di sana dan ia akan mengambil tabung oksigen yang mereka tinggalkan. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi sudah cukup untuk mengisi oksigen di sana. Setelah mendapatkan tabung oksigen dan kembali ke dalam goa, Mai melihat bahwa Drew sudah tidak sadarkan diri. Ia kemudian membuka tabung tersebut hingga oksigen mencukupi di sana. Drew juga berusaha untuk menyelamatkan Drew sebisa mungkin dengan memberikannya nafas buatan. Drew akhirnya berhasil selamat dan mereka kembali ke permukaan dengan rasa lega karena telah selamat dari maut yang hampir merenggut nyawa mereka berdua dan film pun selesai. Baiklah, sekian dulu untuk alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada cerita selanjutnya.